Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan waktu khususnya, menjelang dan menanti berbuka puasa. Kita luangkan untuk mentazkiyatun nafs, yaitu sama-sama introspeksi diri. Mumpung kita masih ada di bulan Ramadan dan nyaris kita sudah hampir memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Mungkin ada yang merasakan kok wis meh bar ya Ramadan. Tapi juga ada yang mungkin menilai kok randang bar Ramadan. Ya kan? Tergantung kita berada di kubu mana. Karena bulan Ramadan dikenal dengan Rabiul Mukmin. Bagi para ulama, Ramadan adalah musim seminya orang beriman. Ya, karena dulu itu di zaman Rasulullah SAW ada musim dingin. Dan musim dingin itu artinya waktu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Maka di musim-musim dingin itu para sahabat bisa memanfaatkan waktu malam dengan maksimal. Sudah maksimal saja terkadang masih ditambah lagi. Karena bengi ki rantek-entek. Ya. Sudah tidur habis isya, bangun malam tahajud. Kesel, istirahat lagi, melek urung subuh. Masih malam lagi, mereka sholat lagi. Kadang baca Quran, kemudian istirahat lagi, bangun ngelilir, belum subuh lagi, kayak gitu. Makanya musim dingin di zaman Rasul SAW itu dikenal dengan musim seminya orang beriman. Dan semenjak ada bulan Ramadan, maka musim semi orang beriman ada dua. Yang pertama di waktu musim dingin, yang kedua di waktu bulan Ramadan. Dan di zaman Nabi SAW, Ramadan itu ngepasi bulannya di musim panas. Jadi waktu bagi hamba-hamba Allah yang beriman itu tidak ada kecuali terisi dengan kebaikan dan ketaatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Tentu sebagai nasihat untuk pribadi dan juga kepada rekan-rekan, mumpung masih ada di bulan Ramadan ya, mulai besok maghrib itu sudah masuk malam ke-21 Ramadan insyaallah. Artinya yang pengen i'tikaf ya besok maghrib itu sudah mulai masuk masjid-masjid ya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri sampai selama 10 akhir Ramadan ini. Ya, ditutup dengan malam takbiran atau bahkan ada yang sampai subuh 1 Syawal. Di antara kita mungkin belum ada kemampuan untuk itu karena masih ada aktivitas. Ya tidak masalah.
Tapi setidaknya jangan melupakan nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di 10 akhir Ramadan itulah dalam bahasa riwayatnya syadda mi'zarahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengencangkan ikatan sarungnya. Ini punya dua tafsiran. Tafsir yang pertama betul-betul diikat sarungnya untuk ibadah lebih panjang lagi. Yang kedua, beliau sengaja tidak mendatangi dan mengumpuli istri-istrinya, ya, supaya fokus dalam i'tikafnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Jadi enggak untuk diri sendiri. Ya, waktu malam-malam, apalagi di malam-malam, ada yang mengatakan versinya Abdullah ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, aku sangat mengenali seringnya Lailatul Qadar itu turun di malam 27 Ramadan. Meskipun ini bukan kepastian, tapi zamannya Abdullah ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar itu seringnya di malam 27 Ramadan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengatakan Lailatul Qadar itu sangat berpotensi Allah turunkan di malam-malam akhir Ramadan, khususnya malam Jumat. Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya, pemimpinnya hari dalam sepekan. Kemudian Lailatul Qadar juga hari paling istimewa dalam setahun itu. Maka ketika bertemu malam Jumat berada di 10 akhir Ramadan, potensi turunnya Lailatul Qadar juga besar. Apalagi kalau malam 27 Ramadan ngepasi malam Jumat. Wah, itu potensinya double itu. Ya, potensi Lailatul Qadar turun di malam itu double. Karena sahabat sering menemui Lailatul Qadar di malam 27. Ya, sahabat sebagian sering menemunya di malam Jumat. Apalagi kalau digabung malam 27-nya berbarengan dengan malam Jumat. Ya, meskipun ini bukan kepastian. Karena Lailatul Qadar itu tidak bisa nampak kepada para hamba-hamba Allah yang meraihnya, nggak bisa. Di malam itu nggak bisa. Wong lek entuk seleret Lailatul Qadar terus tambah bercahaya wajahnya, enggak juga. Ya, memang didapati itu pagi harinya. Ya, pagi harinya suasana pagi yang tenang, matahari yang tidak berbinar cahayanya, ya, artinya berbinar itu tidak menyilaukan. Karena pagi itu subuh harinya itu, ya, dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar itu para malaikat, termasuk pemimpin malaikat yaitu malaikat Jibril. Di mana itu? Di Sama'ud Dunya, di Baitul Izzah. Ya, jadi di langit sab pertama itu untuk melihat siapa saja dari hamba-hamba Allah yang betul-betul tidak lalai untuk meraih Lailatul Qadar. Bayangkan sekarang ketika malaikat-malaikat, ya, itu menerangi langit pertama, maka bintang-bintang pun juga akan mensupport sehingga malam itu terkesan lebih cerah dan lebih sejuk dibanding malam-malam lainnya. Dan pagi harinya ketika matahari harusnya bersinar silau, tapi hari itu malaikat bergantian
berduyun-duyun naik ke atas, sehingga matahari yang harusnya menyilaukan itu tidak lagi berbinar cahayanya. Nah, itu memang didapati di pagi hari. Faman haruma an khairiha faqad haruma, maka siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka ya tinggal penyesalan saja. Ya, jebule mambengi. Nah itu. Ya, itu orang yang melalaikan malam hari tadi, tidak dalam kondisi beribadah. Beda dengan orang yang malam harinya diisi dengan kebaikan, melihat kondisi pagi harinya, wah, sepertinya tadi malam turun Lailatul Qadar. Ya semoga Allah terima ya sholat saya, tadarus tilawah saya, dan lain seterusnya. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, jadi ketika malam Lailatul Qadar itu yang kebaikannya melebihi 1000 bulan, ada dan terus ada sampai hari kiamat, sampai tidak ada lagi orang-orang yang menyebut atau yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah gak ada lagi orang yang azan, sudah gak ada lagi orang yang sholat, sudah tidak ada lagi orang baca Al-Quran, apalagi yang mau puasa Ramadan. Ya, artinya berarti di hari yang kiamat sebentar lagi akan tegak. Nah, itu baru Allah izinkan Ka'bah hancur, Allah angkat lagi Al-Quran. Ya, orang-orang yang punya iman meskipun sebesar biji sawi pun akan Allah matikan. Maka yang di bumi tinggallah orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang sama sekali tidak mau beriman. Sehingga nanti Allah terbitkan matahari dari arah barat, dan mulai saat itu sudah tidak ada lagi gunanya bertaubat. Nah, ma'asyiral muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dari fadilah puasa, di antaranya menghentikan peredaran jalannya setan. Inna syaitana yajri ala ibni Adam majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan untuk menggoda anak-anaknya, keturunannya Nabi Adam itu melalui peredaran darahnya. Dan salah satu cara menghentikannya yaitu dengan berpuasa. Dan puasa itu bukan hal yang baru bagi seluruh manusia. Karena puasa itu dikenal oleh masyarakat muslimin, muslimat, umatnya Nabi Muhammad, dan juga masyarakat-masyarakat sebelum itu. Ya, Nabi Adam sudah mengenal puasa. Karena ketika beliau berdoa dengan doa taubatnya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku dan pasanganku Hawa ini, kami berdua termasuk orang-orang yang zalim, yang khilaf. Kami butuh ampunan darimu ya Allah. Kalaulah engkau tidak ampuni kami, tentu kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka dan merugi. Lah, doa taubat Rabbana dzolamna sampai seterusnya tadi itu Nabi Adam ucapkan dalam kondisi berpuasa. Ya, dalam kondisi berpuasa. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Nuh alaihi salam ketika
beliau membangun kapal atau bahteranya itu. Ya, di beberapa waktu beliau nyeting kapalnya itu dari mungkin tahap pertama, tahap kedua sampai finishing itu beberapa tahapnya beliau kerjakan sambil beliau berpuasa. Ya. Nabi Idris juga sama. Nabi Daud bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan afdholus siyam siyami Daud. Ya, puasa yang paling afdol terbaik puasanya Nabi Daud. Berarti Nabi Daud mengenal puasa. Nabi Musa mengenal, Nabi Ibrahim mengenal, sampai Nabi Isa mengenal, dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibadah puasa itu bukan hal yang asing di dunia ini. Bahkan orang-orang yang tidak iman kepada Islamnya Nabi Muhammad pun mereka tahu puasa. Ya, orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim, ya, mereka nyebut dengan istilah break fasting gitu. Untuk sarapan bahasa Inggrisnya apa itu? Breakfast. Itu fastnya dari fasting, artinya tidak makan dan minum. Karena semalam sebelum tidur mereka sudah punya program supaya tidak memasukkan lagi asupan ke dalam tubuh. Ya, sampai tidur, sampai bangun tidur, baru nanti ketika mereka mengambil makanan atau minuman pertama kali, itulah yang disebut dengan breakfast. Break artinya istirahat dari apa? Fasting, tidak makan dan tidak minum. Artinya mereka tahu. Cuma apa bedanya dengan kita? Kalau kita berpahala, karena puasa kita imanan wahtisaban. Ada modal iman, ada modal mengharap pahala. Apalagi punya tujuan la'allakum tattaqun. Nah, kembali tadi Imam Ibnul Qayyim ketika menyebutkan bahwa puasa bisa memutuskan jalur setan untuk menggoda kita. Karena dosa itu yang dari misinya iblis itu di setiap manusia sumbernya cuma dua. Dosa bisa karena syubhat, ya, syubhat itu dari pola pikir, mindset, keyakinan, ya, dan bisa juga karena syahwat. Syahwat itu apa? Hawa nafsu. Sumber dosa itu cuma dua itu. Nggak keluar dari dua ini. Ya. Syubhat, bagaimana menangkalnya? Satu caranya, ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Ya. Makanya kemarin itu terpotong cukup waktu untuk kajian bukber gara-gara ada satu saudara kita nggak terima bahwa kan banyak jamaah itu pendatang, artinya sebentar lagi mereka mudik ya, dan saya diminta untuk membahas fikihnya, di antara fikih safar ya, fikih safar. Dan kita juga telah membahas di antaranya yaitu adanya sholat jamak dan sholat qasar. Ya. Bahkan di waktu-waktu yang panjang sampai berjumpa lebih dari 2 waktu sholat, maka sholat di atas kendaraan juga nggak apa-apa. Di atas kereta, di atas bis. Kalau hanya ketemu 2 sholat ya jamak aja cukup. Ketika nanti kita turun, atau itu kalau jamak takhir, atau ketika sebelum berangkat bisa jamak takdim. Ternyata ada salah satu di antara kaum muslimin nggak terima. Ya pokoknya harus sholat
tepat pada waktunya. Ya, karena hadisnya ada, seutama-utamanya afdhalul a'mal indallah, ya, seutama-utamanya amal di sisi Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Makanya ketika di bis, ya, perjalanan zuhur dan asar kan bisa nanti sampai Kebumen mamanya asar tinggal di jamak takhir zuhur asar. Enggak, ya harus sholat di atas bis. Ya. Kenapa? Siapa yang tahu umur manusia? Waduh. Ya kan? Ya, siapa yang tahu umur manusia? Ya kalau ternyata sampai Kebumen seurip, le ora piye? Masyaallah. Ayo Mas. Ini namanya syubhat. Ya. Lah apa gunanya terus syariat jamak takhir? Ya. Makin nikmatnya orang berilmu itu bisa mungkin tersenyum dan tertawa ketika melihat ya orang-orang hanya dengan akalnya, dengan kesalahan dalam berpikir, apalagi agama. Ya, seperti itu. Ya. Kalau memakai hadis sholat tepat pada waktunya, bagaimana ketika Rasulullah SAW di tengah jihad dan mengizinkan para sahabat untuk menjamak sholatnya? Bayangkan sekarang, jihad itu kan perang, kan bisa jadi, ayo sebelum sholat ketujuh tombak, ya kan? Apakah kemudian wah dia bukan mati membela agama karena sholatnya telat? Ya, kan nggak lucu. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin berangkat segera setelah zuhur ke Bani Quraidah, sholat asar di sana. Itu namanya apa? Jamak takhir. Kan bisa jadi sahabat dalam perjalanan meninggal juga bisa. Ya. Itulah yang melandasi Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya perempuan-perempuan sahabiat hari itu, ya ummah, wahai ibu kami, kita ini kan punya tamu bulanan yaitu haid, tapi limadza nu'mar biqadha'is siyam wala nu'mar biqadha'is shalah? Kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa Ramadan, tapi kenapa kita tidak diperintah mengqadha sholat? Itu Aisyah sudah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kenapa kita yang wanita-wanita muslimat ini ketika haid puasa haram, tapi wajib menggantinya di luar Ramadan? Tapi kenapa sholat gak suruh ganti? Ya. Apa jawabannya Aisyah saat itu? Simple. Umirna biqadha'is siyam wala nu'mar biqadha'is shalah. Jawabannya cuma itu. Karena kita diperintahkan kaya ngono, diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalah. Makanya hari ini muncul ya di Indonesia masih sedikit, semoga bisa hilang itu pemahaman yang overdosis sehingga memunculkan pemahaman perempuan pun yang haid wajib mengqadha sholatnya. Ya, ada. Ini namanya syubhat. Ini obatnya apa? Yaitu tadi ilmu. Maka pentingnya kita belajar ya untuk membasmi syubhat-syubhat yang setiap zaman itu mesti ada. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan asyubhatu qattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, Mas. Ya, dan hati kita lemah. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, potensi terjerumus jelas. Ya, ujung-ujungnya beragama metodenya ya melok-melok itu aja. Ya,
beribadah ya hanya sebatas ikut-ikutan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang kedua tadi syahwat. Kalau syahwat obatnya juga satu yang paling utama. Apa itu? Sabar. Ya, dari semua godaan hawa nafsu ujung-ujungnya diperintahkan kita untuk sabar. Ya. Ketika melihat harta yang bukan hak kita, padahal kita mampu untuk mengambilnya, tapi kita tidak mau karena kita sabar. Ya, itu kan syahwat, itu godaan. Ada potensi untuk melakukan pekerjaan yang haram, ya, tapi kita tidak mau karena kita sabar. Karena sekali kita terjerumus, maka kesabaran kita itu mulai terkikis. Nah, dan takwa itu nggak jauh dari ini. Ya, makanya bicara takwa itu jangan cuma satu definisi. Ya, definisi paling apal di benak masyarakat Indonesia kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya betul, itu nggak salah, tapi itu bukan satu-satunya definisi. Kita ambil definisi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, ketika beliau menjadi pemimpin Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Ubay bin Ka'ab menjadi imam tarawehnya di zaman beliau. Suatu hari ditanya, "Wahai Ubay, kamu itu kan ahli Quran, kamu itu kan imamnya kita. Menurutmu takwa itu seperti apa?" Ubay bin Ka'ab kemudian menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, engkau pernah atau tidak berjalan di jalan yang tidak mulus?" Artinya jalan yang penuh duri, ya, penuh halangan, nggak aman, di tengah gelapnya malam. Kata Umar, pernah. Lantas apa yang engkau lakukan saat itu? Maka aku akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Bahkan terkadang aku harus menyingkapkan pakaian bawahku, yaitu gamisnya itu, biar nampak, lebih nampak, dicincing no, biar tak kelihatan banget jalannya, mana yang rusak, mana yang ada durinya, mana yang ada aral melintangnya, dan lain seterusnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab melanjutkan, "Faha huwa taqwa." Itulah takwa. Artinya apa? Kita ini berjalan ya dengan penuh kehati-hatian. Ya. Jadi ketika jalan hidup ini, kita punya takwa, kita tahu iki dalan enek jeglongane. Ya mungkin tadi syahwat. Ini jalan nggak mulus, banyak rintangannya, diantaranya syubhat. Ya kita memang harus hati-hati. Ya, karena menjadi hamba Allah itu tidak dituntut melaku mbek melayu sing cepet, enggak. Ya, tapi kita dituntut untuk berjalan sesuai koridor dan jalurnya. Kata Imam Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala, "La tajri kal ghazal wamshi kasulhafah." Ya, janganlah kalian lari seperti larinya ghazal. Apa itu? Kijang. Karena kijang itu kalau lari itu nggak kenal lurus. Ya, kadang mencleng rene, merono, belok sana, belok sana. Ya, itu malah bahaya. Mending jalanlah seperti kura-kura sulhafah. Kenapa? Karena kura-kura itu meskipun pelan tapi jalannya lurus, ya itu aja terus. Takwa itu seperti ini. Banyak belokan kanan kiri,
Ya, kita berusaha untuk menutup mata, tidak melihat itu. Kita lurus. Keri tak rapopo. Yang penting di jalur yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Nah, ilmu ini sudah ada di kita lama. Ya, cuma dakwahnya orang-orang dulu itu memang pakainya simbol, Mas. Ya. Kalau dakwahnya hanya suara gini, dulu belum ada streaming, belum ada rekaman, orangnya meninggal, sudah hilang itu ilmu. Ya, belum ada catatan, belum ada dunia tulis menulis, percetakan. Makanya salah satunya dengan simbol. Nah, sampean pernah tahu bahasa Jawane hati-hati waspodo itu apa, Mas? Ya, pernah dengar istilah duwung pernah? Iya, pernah? Nggak pernah? Nggak pernah. Orang yang daerah sini ada nggak yang daerah keraton? Duwung. Ya. Kalau keris tahu? Tahu kalau keris. Keris itu ada beberapa sinonim, vocabulary, ya, kosakata keris itu diantaranya duwung atau garing curigo. Nanti bisa dilihat itu. Keris itu sama dengan duwung, garing curigo. Ya karena orang-orang dulu mensimbolkan takwa itu dengan keris itu. Makanya menggunakan keris itu kan enggak sembarangan, harus penuh dengan kewaspadaan, hati-hati, ya, dan enggak perlu dipamer nih. Makanya kerisnya wong Jawa, ya, khususnya Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya diselapatnya neng buri. Enggak seperti ya senjata-senjata masyarakat Indonesia lain yang taruh di depan, taruh di belakang. Karena ada simbolisasi itu. Ya, dan hari itu mulai dari HB1 ya, sampai Sultan Agung yang kemudian mulai mensimbolkan ya baju masyarakat hari itu dengan istilah libas takwa. Itu di Mataram Islam itu tahunnya busono, lek neng Solo dikenal beskep. Itu kalau orang Mataram Islam, Ngayuk Jogarto Hadiningrat menyebutnya libas takwa. Karena dulu memang mereka mengadopsi walibasut takwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah pakaiannya kebaikan. Makanya ya, kalau kita lihat bagaimana perlawanan antara masyarakat Jogja dengan Solo, ya, dan VOC-nya itu beda jauh, ya, beda jauh. Makanya kalau di Solo itu terkesan bentuk perlawannya dengan kedekatan yang ada. Makanya akrab sekali sama penjajah. Orang-orang Solo dulu, khususnya keraton, ya, dan itu bisa dilihat dari menunya. Maka istilahnya menu-menu Solo itu, ya, keplek ilat. Tahu keplek ilat? Ya kan? Ya, keplek ilat itu memanjakan lidah. Ya, karena makannya itu harus yang seger-seger, enak, baru selesai dimasak. Itu menu Solo. Ya, dan antum lihat semuanya mesti ada mixnya dengan negara lain. Masa selat Solo, sejak kapan wong Indonesia ngerti salat itu sejak kapan? Ya karena ketemu penjajah. Ya, itu kan. Ya, bestik, ya. Sejak kapan wong lokal ngerti bestik, mah? Ya, di Solo aja itu. Ya karena akrab dengan penjajah. Kemudian ada sosis Solo, ya, dengan dirajang-rajang jadilah timlo dan sejenisnya itu. Itu namanya keplek ilat.
Makanan yang enak versi Solo itu yang baru mateng itu. Beda dengan Jogja. Karena Jogja dulu perlawannya betul-betul lawan. Ya. Kalau zaman 800-annya ya ada Pangeran Diponegoro, zaman 900-annya ya Jenderal Sudirman itu. Ya. Jadi menunya akhirnya menu mujahid. Ya, yang bisa awet lek iso enak, lek wis dinget ping pira-pira. Makanya contohnya gudeg. Antum baru bikin gudeg dimakan, enak ora? Tapi lek wis dinget ping papat. Ya kan, wis tambah sat, itu tambah nikmat. Makanya istilahnya apa? Pawon anget. Jadi dingat terus. Ya. Nanti loh nih, nanti cobalah lebih jelasnya rekan-rekan bisa googling gitu. Jadi kalau di Solo keplek ilat, kalau di Jogja pawon anget. Ya. Lo Jogja itu punya ini juga loh, serabi loh. Ya, pernah lihat serabi Jogja? Ada enek jurue, ada dudue. Kalau serabi Solo kan garing itu. Habis dintas makan enak. Enteni rong jam anyep wis beda. Tapi kalau serabi Jogja itu ketika kuahnya masih anget itu dimakan biasa. Tapi lek tambah anyep enak. Tambah kroso juru itu di serabinya. Ya, karena emang makanan mujahid ora iso. Ya, hari itu jadi langsung makan, dibawa ke sana ke sini, sesuk iso dingetne, sesuk iso dimakan lagi gitu. Ya. Makanya kemudian simbolisasi sampai ada di dalam busananya. Ya, makanya kemudian pakaiannya dikenal dengan pakaian apa tadi? Libasut taqwa. Ya, yang menunjukkan jalan yang siratal mustaqim, lurus. Makanya khasnya itu busana Jawanya yaitu klambi kaya beskep itu, tapi lurik garis-garis lurus. Ya, itu simbolisasinya. Kalau yang masih betul-betul dekek dengan budaya zaman dulunya, itu mesti kancingnya di sini harus 3 atau 5. Kalau 3 itu menyimbolkan iman, Islam, iman dan ihsan. Kalau 5 berarti sholat 5 waktu atau rukun Islam. Ya, terkadang benik kancing yang di tangan ini yang 5 atau 6. Kalau 5 berarti rukun Islam, kalau 6 berarti rukun iman. Ya, itu sampai bikin pecinya, penutup kepalanya dikenal dengan ya blangkon itu kan baru hari-hari ini ya. Dulu sebutannya ada mondolan. Karena dulu kan nenek jendolannya di sini kan. Ya, mondolan itu sebetulnya mengadopsi dari midollah, bahasa Arab gitu. Tapi wong biyen gak bisa ngomong midollah, jadinya mondolan. Namanya midollah itu apa? Umbrella, payung. Karena ini sebagai penutup kepala untuk memayungi. Makanya caranya dulu betul-betul diudeng-udengnya diikat, Mas. Ya, dan iketannya itu ya tadi ada simbolisasi. Mulai diudeng-udeng nih, ini garis-garis serutnya itu harusnya 17. Ya, sampean golek neng Malioboro hari ini ora bakal ketemu. Ya, tapi kalau masih yang bisa pesen di pengrajin blangkon masih dekek zaman dulu itu mesti 17 ini ya. Karena itu menunjukkan jumlah rakaat sholat. Jadi asli wong nganggo blangkon ora salat, ora mudeng. Iya kan? Ya, kudu wong gawe blangkon, kudu salat. Wong dulu itu memang dibikin 17, kemudian diikat ya sebanyak kadang 5 ikatan atau ya 6 ikatan tadi. Sama, pokoknya nggak jauh-jauh simbol dari rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Gitu. Maka dari baju itu udah nampak dakwahnya. Ya, kemudian sampai ditutup semoga pakaian
busana Jawa Islam ini bisa menjadi sirajam munira. Ya, sirajam munira, siraj itu lampu penerang, munir yang terang benderang. Makanya kemudian dikenal dengan sebutan busananya busana surjan. Itu dari siraj jadinya surjan. Nah ini definisi takwa kalau versi Jawa yang ini tadi. Kalau versi Umar dan Ubay bin Ka'ab tadi kehati-hatian. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menutup kabar gembira Ramadan dengan lis-shaimi farhatan. Ya, bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka. Apalagi buka yang total, yaitu tanggal 1 Syawal. Seneng ya. Puasa malah haram. Karena hari Id dikenal sebagai yaumu aklin wa syurbin, dalam riwayat yang lain wa la'ibin, hari makan, minum, bersenang-senang, bermain. Maka silahkan di waktu itu senang-senang boleh. Ya, malah bodoh-bodoh nyuaprut buetem, nah itu besengut, nah itu malah ya nggak sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bakdo itu memang suruh kita senang gembira. Nah, kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira nantinya Allah simpan untuk diberikan besok di akhirat, yaitu ketika di surga, kenikmatan yang membahagiakan tiada tara itu penghuni surga melihat wajahnya Allah dan berjumpa dengan Allah yang maha sempurna dan maha indah itu. Ya, itu harapan kita. Makanya kalau Ramadan bisa kita jadikan mindset seperti ini. Nah, makanya kalau di tahun 8 Hijriah ada Fathu Mekah, biasa. Ya, poso-poso menaklukkan kota Mekah, biasa. Bahkan tahun jauh, ya, nyaris di penutupan abad pertama, yaitu tahun 96 Hijriah. Kalau buka peta, itu Mesir, itu Afrika paling ujung, dari bawah ya, ujung atasnya itu kan daerah Maroko, itu dari Afrikanya. Di Maroko itu ada wilayah, ini yang benar jamnya yang mana ini? Ya, 3841, yang 38 aja. Ya, di mana ketika kaum muslimin mampu menaklukkan dengan izin Allah, dengan panglima hebatnya Tariq bin Ziyad, sejarah menulis di Ramadan tahun 96 Hijriah itulah muslimin bisa menaklukkan tanah Eropa, yaitu tanah Andalusia, yang kemudian ya hari ini UNESCO dan PBB mengklaim bahwa lembaga pendidikan tertinggi pertama adalah di daerah Al-Fes, yaitu Maroko, ya, dengan Al-Jami'ah Qurawiyin, ya, dengan masjid megahnya yang digunakan untuk thalabul ilmi. Jadi kemuliaan kita ini ketika nuntut ilmunya salah satunya di rumah Allah. Makanya dulu itu kampus sebutannya Jami'ah, karena memang tidak jauh dari masjid Jami'. Dan akhirnya orang barat pun nggak bisa cari kosakata yang lain, hanya menerjemahkan dari Jami' menjadi universitas. Ya. Dan ketika kaum muslimin sudah mulai punya disiplin-disiplin ilmu yang lain, maka ada kuliat-kuliat, artinya fakultas-fakultas. Orang barat juga nggak bisa cari istilah lain, sehingga menyebutnya dengan apa? College. Itulah kuliah. Wallahu a'lam
bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.